warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Aang Hunaifi dari Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Alhamdulillah pada saat ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Ustadz Rahmadi beserta pengurus. Yang saya hormati penasehat DKM Masjid Al-Huda Bapak Ustadz Alwi dan Ustadz Anwar. Yang saya hormati Ketua RW 19 Bapak Cece Durrahman beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua RT 01 sampai dengan 04 beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua DKM di seluruh Taman Alamanda. Yang saya hormati para donatur Masjid Al-Huda. Yang saya hormati hadirin dan tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semua alhamdulillah bisa menghadiri panitia undangan dari PHBI melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan, dan semoga sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31 sampai dengan 32, Surat Al-Ahzab ayat 21, ayat 56, ayat 57 yang insyaallah akan dibacakan oleh mahasiswa dari STIJ Muhammad Nasir, Saudara Ustadz Dedef, dan insyaallah sebagai sari tilawah akan dibacakan oleh Saudara Mullah Akbar. Alhamdulillah dia sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian acara yang ketiga, Sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Al-Huda yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Rahmadi. Kemudian sambutan yang kedua dari Ketua Panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Widi Ismoyo. Sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua RW 19 yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RW, Bapak Cece Durrahman. Alhamdulillah dia sudah berada di hadapan kita semua. Acara keempat yaitu hiburan yang insyaallah akan dipimpin oleh Majelis Taklim tim Marawis dari Rodatul Jannah dari RT 01. Alhamdulillah dia sudah ada di sebelah kanan masjid. Kemudian acara yang kelima, pembacaan sholawat
yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Al-Arif didampingi dengan Ustadz Anwar Inse. Dan alhamdulillah dia sudah berada di hadapan kita semua. Acara inti yang insyaallah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji A'ab Hunayfi dari Pondok Pesantren Aqsa Bekasi. Acara ketujuh yaitu akan ditutup dengan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ali. Para hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedef beserta sari tilawah Ustadz Mullah Akbar. Kepada Ustadz Dedef dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Innal ladzina
dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mullah dan Dedef yang telah membacakan surat Ali Imran dan surat Al-Ahzab. Semoga kita semua yang mendengarkan dan membaca akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Widi Ismoyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Al-Mukarram Haji Aang Khunaifi yang insya Allah saat ini sedang dalam perjalanan, kita doakan sama-sama mudah-mudahan sampai dengan selamat di tempat acara kita ini. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Ustadz Rohmadi, yang kami hormati Bapak Penasehat DKM Bapak Ustadz Alwi Bapak Ustadz Anwar, yang kami hormati pengurus lingkungan yaitu Bapak Ketua RW 019 Bapak Cecedur Rahman beserta Bapak Ketua RT 1 sampai RT 04, yang kami hormati para sesepuh dan tokoh lingkungan RW 019, yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim Al-Muhajirin Masjid Al-Huda beserta pengurus, dan yang kami hormati rekan-rekan panitia peringatan Maulid Rasulullah SAW 1445 Hijriah, serta hadirin jamaah sekalian yang hadir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, semenjak Masjid Al-Huda ini berdiri, insya Allah ini kali ketiga kita mengadakan peringatan Maulid. Dua kesempatan sebelumnya kita laksanakan ba'da subuh, dan kali ini kita melaksanakan waktu duha. Mungkin ke depan insya Allah kita akan melakukan lebih baik lagi. Berikutnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, baik dari jamaah maupun dari warga RW 019, dan juga ada donatur dari eksternal dari luar Alamanda, yang mungkin saya bacakan rinciannya insya Allah. Dari RT 1 sebesar Rp3.650.000, dari RT 02 sebesar Rp1.700.000, dari RT 03 Rp1.300.000, dari RT 04 sebesar Rp3.295.000, dan dari eksternal sebesar Rp853.000. Total dana yang kami terima sebesar Rp10.758.000.
Perlu diketahui bahwa penarikan dana ini kami hanya tujukan kepada para donatur atau warga yang memiliki potensial untuk memberikan sumbangan atau yang mempunyai keinginan untuk memberikan sumbangan untuk acara ini. Jadi tidak secara keseluruhan kami minta dana kepada keluarga Muslim pada 19. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dari panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para donatur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita untuk semakin dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak kalam, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi Ismoyo yang telah menyampaikan sambutan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambutan berikutnya, sambutan Ketua DKM Masjid Al-Huda yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rahmadi. Kepada Bapak Ustadz Rahmadi dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak MC belum semangat. Nanti ada Ustadz lebih semangat lagi Bu ya Bapak. Sekali lagi kita coba buat pemanasan, nanti kalau ada Ustadz kita langsung semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati pada jajaran penasihat DKM, Bapak Ustadz Ayu dan Bapak Ustadz Anwar. Yang kami hormati pengurus lingkungan, Bapak RW kita, Bapak RW 19, Bapak Cecep Rahman. Yang kami hormati Bapak Sugeng dari RT 1, terima kasih hadirannya Pak. Yang kami hormati pada Bapak Wasito, kemudian Bapak Henry yang izin tidak bisa hadir, Bapak RT 3 atau diwakili, dan Bapak Imron dari RT 4, terima kasih atas hadirannya Pak. Yang kami hormati kepada jajaran panitia yang sudah mengurus segala sesuatunya hingga acara ini berjalan sampai saat ini. Yang kami hormati kepada pengurus Ibu Taklim Masjid Al-Huda dan RW 19, terima kasih yang sudah juga membantu segala kebutuhannya untuk acara ini. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua, adik-adik yang namanya marawis, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita cintai dan Allah cintai. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, di bulan yang berbahagia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulannya Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna ciptaannya di antara seluruh manusia yang ada. Di mana bulan ini adalah lahirnya kekasih Allah. Di mana bulan Rabiul Awal ini pun juga adalah orang yang sempurna akhlaknya, yang sebagai panutan kita, sebagai barometer kita untuk meneladani bagaimana cara berkehidupan di dunia ini, yaitu baginda
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengingatkannya di bulan ini, guna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan sebagai umatnya. Dan kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, makanya kita berbahagia di bulan ini guna mengenang bagaimana Rasulullah mencintai kita dan kita pun berupaya membalikkan cinta kita kepada Rasulullah di momen yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, insya Allah kita termasuk di dalamnya senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih sekali kepada jajaran panitia dan semua pihak yang telah membantu acara ini bisa berjalan hingga saat ini, dan kepada para donatur yang di luar ekspektasi kami, yang kami anggarkan sekitar 6-7 juta, namun hasilnya bisa lebih sampai 10 juta lebih. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Datang ya saatnya. Ya kita tunggu dulu ya. Ya, baru setelah jadi jeda. Ahlan wa sahlan Kiai Haji A'al Khunaifi SPDI. Belum. Saya lanjutkan Pak. Baik, karena sudah mau hadir ya, jadi nggak panjang lebar. Ya, intinya yang berikutnya adalah mohon dukungannya juga terkait pembangunan Masjid Al-Huda. Jadi ada 2 program yang utama di kita yang saat ini harus kita kejar, yaitu program pembangunan dan program santunan yatim duafa. Jadi sekali lagi yang sudah menjadi donatur tetap kami ucapkan terima kasih. Bagi yang mau ingin menambahkan dan mau menjadi donatur tetap di Masjid Al-Huda untuk sebagai pembangunan dan santunan yatim, kami sangat terbuka dengan lebar. Kenapa? Karena kami ingin meningkatkan juga kesejahteraan ya, meningkatkan porsinya kalau seandainya dananya juga lebih. Jadi sekali lagi mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk bersedekah guna berbagi untuk pembangunan dan untuk santunan yatim duafa di Blok F ini. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada cinta kita pada Rasul, dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, memberkahkan rezeki kita, dan sehingga kita bisa berbagi terhadap saudara kita di Muslim Blok F ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DKM yang telah berikan sambutan di pagi hari. Sambil menunggu Ustadz dalam perjalanan segera memasuki masjid. Alhamdulillah, yang terhormat Kiai Haji A'al Khunaifi telah hadir di Masjid Al-Huda. Baiklah, mari kita lanjutkan acara selanjutnya. Sambutan dari Ketua RW 19 dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW, Bapak Cece Durrahman. Kepada Bapak Cece Durrahman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Kiai Haji
Yang saya hormati para pengurus lingkungan yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati para ketua RT, RT 1, RT 2, RT 3 diwakilkan, dan RT 4 alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita beserta para pengurus, para ketua majelis taklim, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, dan yang saya banggakan para jamaah Masjid Al-Huda yang pada kesempatan hari ini sudah berkumpul dalam rangka menghadiri undangan dari panitia peringatan Maulid Nabi Masjid Al-Huda. Alhamdulillah kita semua bersyukur pada kesempatan pagi ini diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa berkumpul dalam suasana yang cukup ceria, cukup cerah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita juga sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang saya hormati, saya selaku pengurus lingkungan tentu menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pertama, kepada para panitia, yang paling utama kepada Ketua DKM. Izin Pak Ustadz, saya duluan. Terima kasih kepada Ketua DKM, kepada panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini, dan alhamdulillah mendapatkan support yang baik dari warga yang memang tentu dalam segala hal bisa dilaksanakan dengan baik sampai hari ini. Tentu pesimisme sebelumnya dirasakan oleh para panitia, terutama dalam hal pendanaan. Tadi disampaikan oleh Ketua DKM, oleh Ketua Panitia, alhamdulillah dananya surplus. Ya. Dan tentu mungkin ini ada kesalahan proposal, kata Ketua DKM, ya. Proposalnya salah, terlalu kecil anggarannya, ya. Padahal dananya yang didapat lebih besar. Ya. Mungkin transport Ketua RW-nya kurang gede, ya. Jamaah yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan makna dari Maulid Nabi. Nanti Pak Ustadz yang lebih panjang untuk menyampaikan maknanya, karena saya bukan Ustadz. Saya hanya ketua lingkungan, tentu yang disampaikan adalah lingkungan, tentang lingkungan. Tapi tidak panjang lebar karena Pak Ustadz nanti terlalu lama tentunya. Yang pertama tentu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya RW 019, mari kita bersama-sama bahu-membahu membangun lingkungan, ya. Tidak hanya membangun masjid, tidak hanya membangun sarana pendidikan, tidak hanya membangun pos RW, tidak hanya membangun jalan. Semua yang ada di lingkungan kita itu tanggung jawab kita semua. Tidak usah terlalu mengharapkan bantuan-bantuan, karena memang bantuan itu tidak hanya kita yang meminta, ya. Dari 32 RW yang ada di Karangsatria semuanya ingin dibantu. Jadi semua pembangunan di lingkungan kita ini mari kita sama-sama, ya, mari kita bahu-membahu laksanakan, ya. Kita bangun lingkungan ini sebaik-baiknya semampu kita. Karena kita juga pengurus tidak mungkin membebankan terlalu berat kepada Bapak Ibu warga RW 019 untuk membangun lingkungan ini. Kita juga punya hal-hal yang memang harus diperhatikan, ya. Yang pertama tentu kita berada di sini, kita bisa melihat megahnya masjid kita, ya.
kami selalu pengurus lingkungan selalu membanggakan dimanapun kami berada bahwa RW 19 mempunyai masjid yang luar biasa dan pembangunannya luar biasa, sehingga RW-RW lain khususnya di Taman Alam Manda ya menjadikan Blok F atau RW 19 untuk pembangunan masjidnya menjadi barometer, menjadi contoh untuk mereka, sehingga mereka berkeinginan untuk studi banding kepada kita. Bagaimana sih caranya membangun masjid sehingga bisa membangun masjid semega ini? Kita patut bangga, ya. Tapi kita tidak hanya bangga hati. Mari kita sama-sama, karena memang kita lihat masjid ini belum 100% selesai, ya. Tiang-tiang di dalam masih belum mulus, belum halus. Kemudian progres-progres yang lain juga masih harus kita laksanakan. Mari kita dukung pembangunan ini dengan dana-dana yang kenceng kalau setiap minggu ya. Berapapun itu sangat berharga bagi kita. Selain masjid, Bapak Ibu mondar-mandir keluar RW 19, kami sedang berusaha membangun sekretariat RW 019 ya. Tolong dibantu dana dan lain-lainnya supaya kita bisa terwujud mempunyai sekretariat yang memang sangat diperlukan, bukan hanya untuk nongkrong main gaple, bukan hanya untuk nongkrong ngopi, bukan hanya untuk nongkrong jiwa, tapi sekretariat RW bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya posyandu, kalau kita mau ada rapat, kalau kita mau ada hajatan, kita mau lamaran, silakan gunakan, tutup jalan, tidak apa-apa, karena memang itu fasilitas buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa kemarin kita sudah mengirimkan peserta pada kegiatan MTQ di tingkat Desa Karangsatria, dan alhamdulillah pengalaman yang luar biasa yang didapat. Walaupun belum mendapatkan hasil yang terbaik, kemarin diwakili oleh Ananda Sapik dan Hansa mengikuti kegiatan di Desa Karangsatria MTQ, namun belum mendapatkan hasil yang baik. Tetapi pengalamanlah yang memang didapatkan dalam kegiatan tersebut. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diikuti dan bisa menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Untuk Qasidah dan Marawis, sebetulnya saya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada para ketua RT. RT 1 ada, tidak ada. RT 2 tidak ada. RT 3 tidak ada. RT 4 tidak ada. Udah down duluan. Apa alasannya? Dari kampung bagus-bagus. Padahal untuk pengalaman tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa tampil gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari segala atau yang kita laksanakan ini bisa ada hikmah dan maknanya bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bangun lingkungan ini dengan sebaik-baiknya, karena pada hakikatnya berbuat baik itu, beramal itu bukan hanya ke masjid ya. Bisa untuk lingkungan, bisa untuk orang lain, bisa untuk jalan, bisa untuk ya membuang duri saja itu amal baik, dapat pahala, apalagi ke masjid, apalagi ke lingkungan. Jadi kita jangan berpikiran bahwa berbuat baik itu hanya untuk membangun masjid ya. Membangun lingkungan pun mari kita sama-sama laksanakan untuk kemajuan lingkungan kita bersama. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih atas segala kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW kita, Bapak Cece Durrahman. Selanjutnya pembacaan sholawat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Al-Arif dan didampingi oleh Ustadz Anwar Ince. Kepada Ustadz Zaki disilakan. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban jaddal Husaini, marhaban Marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban al Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban ya وجهك يا زمان يا كريم الوالدين، حوضك صف المبرر، وردنا يوم النور، صلى الله مرحبا، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، مرحبا، صلى الله عليه وسلم، مرحبا. ربي فاجعلني جنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى. من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى. من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PK01 semoga bisa menghibur kita semua. Baiklah, untuk memasuki acara inti tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Aan Hunaifi
dari Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Kepada yang terhormat Kiai Haji Aang Hunaifi dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha karami ya Rabbi. Ayo semangat, moga kabul semua hajat. Allah kasih kita sehat walafiat. Amin ya Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajabi ya Rabbi. Mustafa balik berkahi al-huda ya Allah ya wasi'an wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bihaqqi sayyidina Muhammad. Qabul semua hajat bijahi sayyidina Muhammad. Yang sakit biar pada sehat. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua pengurus. Ini pinggang saya kemarin habis terapi gretek, bukan malah bener. Ini yang ada udah 2 hari duduk saya sakit, berdiri sakit, saya serba salah Pak. Doain saya biar sehat ini, amin. Bagus ada podium, jadi enak saya berdiri begini nih. Mudah-mudahan ntar podiumnya saya bawa pulang. Ya Allah, ya ntar saya duduk deh ya. Iya Ustaz, ntar kalau duduk kali-kali podium dah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kabul hajat, amin. Bijahi Sayyidina Muhammad, yang sakit biar sehat. Di situ aja Pak Ustaz, biarin nggak apa-apa. Ntar saya turun-turunan. Yang penting di situ taruhin makanan. Bijahi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang duitnya dikit pulang dari sini duitnya banyak. Saya heran kalau duit aminnya kuat. Bihaqqi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan di akhirat semua yang hadir di Al-Huda dapat syafaat dari junjungan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wal habibul ladzi turja atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahabi ya Rabbi sidana waghfir. Amin ya Allah. Qabul. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Jangan kaya sampai bocah aminnya kuat juga. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Kalau saya tanya Bapak Ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Ini benar Bapak-bapak, ilmu apa harta Pak? Ilmu. Ibu-ibu ilmu apa harta? Dua-duanya ibu-ibu. Emang mau diduain? Mudah-mudahan yang bilang dua-duanya segera diduain, amin. Kata bapak-bapak amin. Maksudnya diduain dunianya dapat, akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dua-duanya juga dengan ilmu. Makanya ngaji jangan pada bosan, betul. Majelis ta'lim biar rame, betul. Kita silaturahim di halaqah majelis, bukan cuma maulid saja, tapi selesai maulid insya Allah makin semangat pengajian dan ta'lim di masjid yang kita cintai. Amin apa? Amin ya Rabbal. Ayo tangannya diangkat semuanya, bilang amin. Coba bapak-bapak ada di remaja putra, amin. Nilainya 95%. Ibu-ibu semua amin. Ini amin apa kesel sih Bu? Mudah-mudahan yang bilang amin kabul hajatnya, amin. Ayo tangan diangkat Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Wa zayyina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa. واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita doa barang-barang yang sakit biar pada sehat, yang rezekinya sulit biar lancar, yang urusannya susah segera dikasih mudah, hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah. Ini bocah apa ya berdua? Dan saya yakin Masjid Al-Huda dalam proses pembangunannya biar dikasih mudah lancar, amin ya Rabbal, ya Rabbal. Mudah-mudahan yang tadi lewat jadi ustadz, jadi ustazah, mudah-mudahan. Normalnya pengen jadi ustadz lewat lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Barang-barang ayo Bapak Ibu adik-adik kita bersyahadat, bagian dari tajdidul iman. Cara kita untuk memperbaharui iman kita, kita bersyahadat dengan tulus dan ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri. Ini romananya aminnya ada yang semangat, ada yang kagak. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pantun amin, cakep gitu. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Amin. Astagfirullahaladzim. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Yang kagak bilang amin saya doain sendalnya hilang.
Rabbi shrah li sadri. Amin Allah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam ta'zim dan hormat saya terkhusus khusus catatan ada di podium kepada Bapak Ketua DKM Al-Huda Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Al-Kiram Bapak Ustadz Rahmati, mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Ustadz, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Penasehat Masjid Al-Huda yakni Bapak RW kita, Bapak Ustadz Alwi, Bapak Ustadz Anwar, Bapak Ustadz Cece Nur Rahman, dan semua bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Menteri Perhubungan yang udah ngubungin saya, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Alwi, mudah-mudahan beliau sehat selalu, amin. Begitupun terkhusus hadir bersama kita Al-Habib Farid Al-Attas, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin. Begitupun juga salam ta'zim buat Bapak MC kita yang luar biasa, dan saya yakin beliau biasa di luar. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua RT 01, RT 02, RT 03, RT 04. Ini sampai berapa RT, Pak? Alhamdulillah. Coba bayangin kalau 100 RT. Mudah-mudahan semua ketua RT kita sehat selalu. Termasuk juga salam ta'zim dan hormat saya buat adik-adik remaja Masjid Al-Huda, terutama buat para ustazah dan para ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim yang hadir di Al-Huda. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya, pada sehat? Kelihatan dari mukanya semuanya yang hadir sehat. Kalau sakit pasti gak ada yang datang kemari. Betul Pak? Betul. Karena sehat, kita sehat walafiat, sehingga dengan sehat kita dikasih manfaat. Karena ada orang sehat, bukan sehat walafiat, tapi dia sehat wal maksiat. Ngaji kagak, sholat kagak, puasa kagak, silaturahim kagak, ngomongin orang astagfirullah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, terutama bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajjah dan ibu-ibu calon hajjah, mudah-mudahan yang ikhlas duduk di majelis berkah, Allah kasih sehat panjang umur dalam taat ibadah, dan masih lama jadi jenazah, amin. Apa Pak? Lah kan saya doain masih lama jadi jenazah. Berarti gara-gara kita duduk di Masjid Al-Huda, kita ngaji, kita maulid, kita silaturahim, insyaallah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, jangan bosan, falyasil rahimahu, sambung tali silaturahim. Insyaallah gara-gara kita maulid, kita bersilaturahim, kita duduk di majelis taklim, Allah kasih kita semua yang hadir sehat, panjang umur, murah rezeki, sedot mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita bersyukur bareng-bareng kita mengucap alhamdulillah. Kita sholawat salam sama Nabi kita Muhammad tadi, masya Allah. Orang yang baca sholawat pakai hati, maka dia akan tersentuh kepada Nabi, besok di akhirat dapat syafaat nanti, amin, amin. Saya mau tanya semua yang hadir, adik-adik, cinta gak sama Nabi? Jawab yang semangat, cinta gak sama Nabi? Sayang kagak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi enak mana, baca Quran apa main FF? Bingung nih bocah. Paham gak bunda apa itu FF?
FF itu adalah game online. You understand? Ayo Pak Ustaz tanya lagi adik-adik, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi jujur, enakan mana megang HP apa megang Quran? Quran apa HP? Quran apa HP? Alhamdulillah dari wajahnya anak ini sudah mulai berani bohong. Saya mau tanya bunda semua yang ada di belakang, bunda cinta sama Nabi, sayang sama Nabi. Siapa nama bapaknya Nabi? Bapak-bapak, siapa nama ibunya Nabi? Lalu siapa nama kakeknya Nabi Pak? Abdul Muthalib. Ibu, siapa nama neneknya Nabi? Nah ini nih, orang kalau punya kakek pasti punya nenek, Bu Markona. Masa kakeknya ada neneknya kagak? Betul Pak, betul? Ayo saya tanya semuanya yang hadir, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Bapak-bapak cinta sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi enak mana Pak? Niat Ustaz megang mic apa niat Sas Gotik megang mic? Ini bener ini. Saya mau tanya lagi ibu-ibu di belakang, cinta gak sama Nabi? Sayang sama Nabi? Enakan mana ngaji apa ngerumpi? Enakan mana ngaji apa ngambil dompet laki? Astagfirullah. Ya mudah-mudahan semuanya yang hadir adalah orang-orang yang cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, yang pertama kenali dulu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah. Astagfirullah, ini udah pada makan apa belum ya? Abdullah, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Talib. Sebentar, ayo adik-adik, bapak-bapak yang di depan. Abdullah, semangat ibu-ibu. Abdullah, Aminah. Ini gentarannya kayak rada-rada mikirin utang. Harus lebih semangat di majlis, kagak boleh loyo, betul? Di masjid kita harus semangat, betul? Ibadah harus sungguh-sungguh, betul? Dengan rumus manjada wajada. Ulangi, manjada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Manjada. Yang bilang wajadanya sambil dikepel, saya doain kabul hajat-hajatnya. Di kepelan ini ada kabul hajat biar berangkat Mekah Madinah. Di hajat ini insya Allah rezekinya lancar dan barokah. Di kepelan ini juga jangan sampai pergi keberkahan rezeki, keberkahan umur buat kita semua. Ulangi semua, manjada. Yang kepelnya kagak diangkat, doain jadi orang susah selama-lamanya. Serius, saya doain jadi orang susah selama-lamanya. Saya ulang lagi, manjada. Takut susah ya. Kelihatannya pada takut itu. Ya kok miskin deh, kok miskin deh. Lebih semangat lagi, manjada. Kalau begini terlihat sekali umat baginda Rasul. Dari dulu bagaimana sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau tidak peduli di saat itu mereka sedang sakit. Kalau Rasulullah perintahkan berperang, mereka langsung mengikuti perintah Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Maka kita duduk di sini pun karena cinta kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah, dengan penuh keakraban, dengan penuh persaudaraan, terlihat Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin cinta sama Nabi, makin sayang sama Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Hadis ini sering banget disampaikan oleh para mubaligh, para kiai, para ustaz, para habaib. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang mencintai
surga bersamaku. Amin. Mau masuk surga mau? Surga mau? Ini mau lu doang, bapak lu kagak ada yang mau. Saya ulang lagi, ada adikku saya, kamu mau masuk surga? Mati mau? Enggak. Kalau ditanya semua kita pengen ke surga, pengen. Tapi ingat surga tidak mudah dan tidak gampang. Betul apa betul? Maka salah satu yang pertama agar kita betul-betul diakui baginda Rasul, satu, kenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau yang tertulis jelas dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang mulia. Saking mulianya beliau, akhlak beliau ditulis juga di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu akhlaknya mulia, akhlaknya agung. Beliau baik, bukan cuma sama yang baik sama beliau, yang benci sama beliau, yang memusuhi beliau, yang suka mencaci maki beliau, Nabi tetap baik sama mereka. Ketika Nabi pergi ke Taif, mereka orang-orang Taif membagali Rasulullah. Nabi ditimpuk sama orang Taif, dibagal sampai dalam riwayat Nabi itu berdarah, Bapak Ibu sekalian. Giginya ada beberapa yang rontok saking kencengnya itu timpukan dan bagalan. Di saat itu Jibril kagak tega lihat Rasul dicaci maki, dihardek, bahkan disakiti. Nabi bilang apa ketika ditawarin sama malaikat Jibril, ya Muhammad, ini udah kebangetan orang Taif. Gimana Muhammad kalau gunung yang di sampingku angkat, ku bakal dan ku lempar buat orang Taif semua? Apa jawaban Nabi? Jangan wahai Jibril, jangan. Kalau hari ini mereka mungkin benci kepada saya, yakin pada satu saat mereka akan cinta kepada saya. Kalau hari ini mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, mungkin besok anak cucunya mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau Bapak pergi haji, pergi umroh, jalan-jalan ke Taif, kayak apa itu indahnya Taif, dengan sejuk udaranya, dengan luar biasa indahnya. Dulu orang Taif bagelin Nabi ditawarin sama Jibril mau diangkat ke gunung, dilempar ke orang Taif. Kira-kira kalau kita lagi disakitin sama orang, Jibril nyampe. Ini kira-kira ini orang alaman udah penjahatnya nih ya. Lu dateng lu diludahin, dibagel. Kira-kira nih gua ngelemparin pakai batu gede, setuju apa kagak? Apa jawaban seorang Al-Hunayfi? Pasti dia akan jawab, bisin aja Bril. Betul apa betul? Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Dulu orang benci jadi cinta, orang benci jadi cinta, orang musuh jadi kawan, karena menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian. Akhir-akhir ini di negeri kita Indonesia yang terkenal dengan kebudayaan timurnya, sekarang sudah dipecah belah dengan adanya satu, perpolitikan yang berbeda-beda, dua, karena masuknya globalisasi, westernisasi, dan macam-macam model. Anak-anak kita sekarang lihat Amerika, nggak perlu berangkat ke Amerika. Dia lihat Cina, nggak perlu berangkat ke Cina. Dia lihat Eropa, nggak perlu berangkat ke Eropa. Eropa, Cina, dunia ada di HP kita sekarang, hadirin sekalian. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka jangan heran kalau anak-anak sekarang lebih patuh sama HP daripada orang tuanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Anak-anak sekarang lebih senang main game online daripada disuruh ngaji sama gurunya. Betul? Betul? Ini sekarang setan gepeng udah masuk ke kantong-kantong rumah kita, hadirin. Apa itu setan gepeng? Apa itu setan gepeng? Ini rumahnya pada ngantuk nih. Tuh kelihatan dari wajahnya. Oh, di pojok udah nih pantun, Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus. Ini bilang cakep yang ibu-ibu doang, bapak-bapak. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kayaknya ceramahnya udah dah.
Ketika Nabi dibagel, Nabi nggak marah. Pernah Nabi juga dalam satu riwayat lagi jalan mau ke masjid diludahin orang kafir Quraisy. Muhammad nengok Nabi kita, pas nengok bayangin bu, mau sholat subuh dibagel kagak, akhirnya juga ditambahin sama diapain, diludahin. Ludah waktu subuh sama ludah waktu siang, bauan mana? Tuh kan lapar maranin saya. Apa maksudnya di saat Nabi diludahin, Nabi senyum, tetap jalan ke masjid. Model kayak kita kalau kita lagi mau ke masjid jalan diludahin sama orang kafir, kira-kira kita senyum apa kagak? Pasti bapak-bapak di alam mandang kalau dibagel sama orang, diludahin sama orang kafir, pasti bapak nengok sambil senyum. Terima kasih Pak, cuman balik ke rumah ambil golok. Betul apa betul? Artinya kesabaran Rasulullah itu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Maka tidak ada alasan bagi kita umat Rasul yang tidak mau mencontoh akhlak beliau. Ketika beliau katakan dalam dirinya uswatun hasanah, sungguh menjadi suri tauladan yang baik buat kita. Maka ketika kita menjadi seorang pedagang, Nabi juga seorang pedagang yang jujur. Ketika kita menjadi seorang suami, Nabi juga seorang suami yang memiliki anak, istri, dan bertanggung jawab kepada mereka semua. Ketika kita menjadi seorang pembisnis, Nabi juga seorang pembisnis. Ketika kita menjadi seorang jenderal yang berbintang 5, beliau juga seorang pimpinan perang. Hadirin sekalian, baik perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Apa yang kagak ada di diri Rasulullah? Semua pribadi yang lengkap ada dalam diri baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan selesai ini acara makin semangat kita ibadah. Sederhana maulid Bapak, singkat aja maulid mah, ngikutin Nabi, intinya begitu. Kalau Nabi sholat, kita sholat. Nabi larang kita Jumat, yang khotib cewek jangan mulai-mulai gaya Panji Gumilang. Segala Jumat khutbahnya cewek, imamnya cewek. Ini kan gak sesuai dengan ajaran Nabi. Betul apa betul? Kira-kira di Al-Huda kalau yang khutbah Jumat perempuan, bapak-bapak setuju banget ini ya? Ini romananya ada nyengir-nyengir iya. Kalau yang khutbah perempuan, imamnya perempuan, saya Aang Punaipi orang yang paling pertama kagak setuju. Kenapa? Saya ini Pak laki-laki normal. Kalau imamnya perempuan pas lagi ruku udah mulai saya kagak khusyuk. Apalagi pas sudah sujud, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Akhirnya sholat kagak jadi, saya pulang nyari istri. Paham nggak maksudnya ibu-ibu? Ini bocah kagak paham, biarin saja. Karena mereka di bawah umur dan nyengir-nyengir kagak paham. Tuh lihat di depan pintu, kelihatan mukanya kayak orang bingung tuh bocah. Alhamdulillah dia duduk di masjid aja. Insya Allah ini bagian tanda cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Amin. Cinta kepada Rasulullah. Amin. Maka kalau sudah ngaku cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, ikutin ajaran Nabi, insya Allah semua langkah kita akan menjadi langkah barokah. Mati kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang kuatan aminnya. Lebih semangat lagi. Jujur Bapak Ibu, tadi malam saya nggak bisa tidur bisa. Ini pinggang saya kayak mau copot. Dibilang syarat kejepit, kagak tahu kejepitnya di mana. Dibilang sakit, kalau berdiri masih kuat. Dibilang duduk, kalau duduk lama udah kagak kuat. Saya mendingan berdiri begini. Mohon doanya mudah-mudahan saya normal lagi kayak dulu. Kalau sehat itu mahal Bapak Ibu. Makanya saya girang kalau ceramah di Al-Huda. Apa yang membuat saya girang? Ini wajahnya semuanya kagak yang sama. Saya lihat senyumnya sumringah semua. Tanda-tanda calon-calon penghuni surga. Satu, wajhun malihun, wajahnya wajah yang ceria. Itu wajah ceria, wajah-wajah calon penghuni surga. Soal masalah cukup kita aja sama Allah yang tahu. Jangan punya masalah dikit-dikit ngomong sama tetangga. Walaupun ujungnya begini, nih gua ngomong sama lo doang ya, lu jangan cerita masalah siapa. Kata tetangga
ya tenang aja kok, gua tungguin cerita lu, gua amanin. Pas besok dia cerita lagi, mensudah lagi. Ini kata Simpo, katanya lu jangan ngomong masalah-masalah. Walaupun ujungnya jangan ngomong masalah-masalah. Akhirnya satu RW tahu semua dia. Betul Pak, betul? Maka sebaik-baik tempat adalah curhat kepada siapa? Allah. Ingat hadirin, orang yang hebat kata Nabi bukan mereka yang duitnya banyak, betul? Orang yang hebat bukan mereka yang rumahnya mewah, megah, di garasi rumah ada Pajero, ada Fortuner, ada teroris, materius. Bukan. Orang hebat adalah mereka yang pandai mensikapi masalah. You understand? You understand? You understand? Nah, senyum dia tuh sekarang. Dari tadi mukanya manyung baik. Mudah-mudahan kalau kita semuanya pandai mensikapi masalah, lalu kita semangati diri dengan ibadah, mengikuti perintah Allah dan menghidupkan sunnah, insya Allah berkah mati kita husnul khotimah. Yang kuatan amin ya. Lebih semangat lagi. Yang kedua, kenapa saya girang ceramah di sini? Selain wajahnya nggak ada yang sama, pasti masalah dan nasibnya beda-beda. Betul apa betul? Ala kulli hal, yang pasti semua adalah bapak ibu adik-adik, wajah-wajah bermasalah. Jangan bohong loh bunda, termasuk yang ceramah juga. Inilah ustadz yang mukanya astagfirullah. Semua kita punya masalah masing-masing. Betul apa betul? Ada yang duitnya banyak, rumahnya mewah, istrinya solehah, bapaknya soleh, hidupnya cukup berkah. Diuji sakit-sakitan. Iya. Ada yang rumahnya mewah, duitnya banyak, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya susah diatur, dibilangin kagak ngerti, kena narkoba lagi, astagfirullah mama, stres hidupnya. Padahal ini adalah ujian, betul? Ada orang yang diuji, anaknya soleh-solehah, istrinya soleh, duitnya banyak, hidupnya mewah, suaminya kayak Bang Toyib. Atau pulang-pulang tahu-tahu terdengar udah punya bini 4. Betul apa betul? Ada lagi bapak ibu yang maaf, rajin ibadah, hidupnya berkah, istrinya soleh dan solehah, anaknya juga soleh dan solehah, duitnya kagak. Betul apa betul? Inilah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hidup ini memang diuji oleh Allah. Adanya keburukan dan kebaikan itu cobaan dalam hidup. Ikuti bagaimana Rasulullah ketika dicoba oleh Allah dengan ujian yang berkali-kali. Dari kecil beliau sudah yatim, gede dikit udah piatu, akhirnya Nabi yatim piatu, mengembalakan kambing, kepunyaan orang Quraisy. Di saat itu Nabi yang harusnya mereka lagi masa-masanya bermain, Nabi udah kerja mengembala kambing. Nabi ngomong kambing, Nabi ngomong kambing. Nabi kayak ente udah pada ngomong kambing, lu main HP mulu lu. Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya terlalu kasar. Kalau saya lagi ceramah dia main HP baik dari tadi. Naudzubillahi min syaitonir. Yakin ustaz ini nih main HP baik. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. 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 Ini nyari yang baik udah berarti nih. Terusin Pak. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bagaimana ujian Rasulullah di saat Nabi umurnya masih puluhan belasan, Nabi udah diuji oleh Allah. Yatim piatu, tinggal di rumah kakeknya wafat, tinggal di rumah pamannya orang susah, duitnya dikit, ekonominya sulit, akhirnya mengembalakan kambing. Di saat itu Nabi pun terus bersemangat, tidak pernah putus asa. Pesan apa buat kita umat Nabi Muhammad? Baru cuma diuji kagak punya duit, jangan sedih. Baru cuma diuji sakit-sakitan, jangan sedih. Teruslah semangat hidup. Dunia hanyalah ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita sabar, ikhlas, syukur apa kagak hadirin sekalian. Betul Pak betul? Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin baik akhlak kita. Terutama yang
masih kelar deh ya. Ini ada yang pada pulang nih, pengen pulang nih, lu mau pulang. Tapi jadi, soalnya kalau udah nih pulang itu kan pada pulang deh ya. Pulang, udah. Iya, bilang dulu sama bapaknya. Bapak mana bapak? Dia ada jendela dia masuk. Udah, kalau udah pulang hati-hati neng ya di jalannya. Jadi dia masuk lagi. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, amin. Anak udah mau di masjid itu tandanya anak soleh dan solehah. Ketika riwayat Nabi apa dalam riwayat Imam Tabrani an Ubadah ibnu Samit, kunci bahagia dunia akhirat bunda, bapak, adik-adik. Nah, adik-adikku saya, adik-adik, baik itu melotot begitu. Kalau ditanya sama Pak Ustadz, adik-adik baik Pak Ustadz. Ayo adik-adik. Ini adik-adik juga nyaut juga, jangan diem aja. Ini harus disuruh adik-adik. Jadi kalau ngaku umat baginda Nabi, yang pertama rajin ibadah. Kalau Pak Ustadz bilang sholat, bilang yes. Ngaji yes. Sholat, ngaji, ke masjid, bantu orang tua, berakhlakul karimah, rajin membaca Quran, kemudian berbuat baik sama teman, baca Al-Quran, main HP, yes terus akhirnya, main ML, yes lah, main ML, astagfirullah, belas ini yes terus lah. Mungkin pelancong. Mudah-mudahan doa kita bersama anak-anak Al-Huda semuanya tumbuh besar jadi anak yang soleh. Jadikan masjid ini kendaraan kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman dan menegakkan sholat, mereka lah orang-orang yang makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Insya Allah semua yang duduk di sini dengan maulid Nabi ada semangat ibadah, ada semangat jaga ukhuwah, lalu semangat hidup berkah. Inilah jalan kita bersama-sama. Ya Allah, jadikan di penghujung akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, selesai maulid semangat ibadah. Ayo Bapak Ibu, kita hidup di dunia mau ngapain? Emang tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kunci ibadah cuma dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua istiqomah. Ikhlas apa kagak nih ngomong-ngomong duduk di sini? Saya mau tanya nih adik-adik, bapak-bapak, pada ikhlas apa kagak? Ikhlas dengerin saya ceramah sampai jam 10:30, sampai jam 11, sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 bapak ibu ikhlas, saya lemas. Mudah-mudahan ikhlas semua, amin. Yang kedua istiqomah, jangan cuma maulid kita ramai. Selesai maulid, mudah-mudahan masjid ini syiar dengan agama Allah, pengajian, amin. Jangan ngomongin perbedaan. Walau di sini ada orang Muhammadiyah, itu saudara kita, orang NU saudara kita, orang Persis saudara kita. Kena kalau sudah semangat ibadah akan timbul yang kedua, semangat jaga ukhuwah. Dan 3 ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, mau dia dari suku manapun, bangsa manapun, dari tinggal dimanapun, kalau dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Setuju? Setuju? Mau di Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia Persis. Ada teman saya, ente orang Muhammadiyah? Enggak, anak cinta Muhammadiyah. Ente orang NU? Iya, anak orang NU, anak cinta sama NU. Jadi Muhammadiyah cinta, NU cinta, Persis juga dia cinta. Akhirnya dia namanya diganti Muhammadiyah NU, Muhammadiyah Persis. Muhammad NU Persis. Dia cinta tiga-tiganya tanpa perbedaan.
Karena kalau dia dikasih tahu gurunya, fanatisme yang diperbolehkan bukan kepada ormas, hadirin. Fanatisme kita yang diperbolehkan dan diperintahkan oleh agama hanya kepada Islam kita fanatik. Selain itu partai biasa aja, ormas biasa aja, mau dia NU, Muhammadiyah, mau PSS, mau FPI, mau apapun namanya, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka saudara kita, titik. Paham udah paham? Jangan mau diadu domba, betul? Betul? Islam itu persaudaraan, bukan perpecahan. Kalau kita disuruh pecah, itu bukan orang Islam, itu orang munafik. Hadirin sekalian. Yohanes terus ini nih lemes. Yang kedua, yakni ukhuwah wataniyah, hubbul watan minal iman. Ketika kita cinta sama tanah air, itu bagian dari ekspresi iman kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Kan ada lagunya, dari Sabang sampai berjajar, sambung menyambung. Itulah Indonesia tanah. Aku berjanji menjunjung tanah airku merdeka. Ini Maulid dapat 17. Mudah-mudahan pulang dari sini ada semangat persaudaraan sebangsa dan setanah air. Amin. Dan yang terakhir, ukhuwah basyariyah. Selesai nih acara, kita makin baik sama tetangga. Amin. Kadang-kadang penyakit kita ngaji mengaji, maulid maulid, sholat sholat, tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Masih gedek hasud hasad. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan selesai maulid makin jadi saudara. Amin. Dan pesan saya sebelum saya turun dari mimbar ini, Sabtu Bapak Ibu, Aang Punaibi mau bersumpah di masjid ini. Apa sumpah saya? Janji saya, kalau saya nanti 2024 jadi presiden. Tuh kan, nyengir netek kan. Ada yang ngomong, kagak mungkin. Kalau saya jadi presiden, saya janji, saya sumpah akan saya berangkatin umroh gratis 100%. Dari kecil sampai yang tua berangkat gratis 100%. Biasa kan belum jadi. Ntar kalau jadi lupa. Betul? Itu penyakit pemain politik. Betul? Kalau saya lihat ahli-ahli politik, maaf, semua pada pandai mengumbar janji. Hadirin sekalian, harus buktikan janjimu. Jangan bikin terang. Itah terus hadirin sekalian. Betul? Betul. Ini udah 2 kali mati nih, 3 kali turun saya. Makanya kita berdoa Bapak Ibu, kita tetap jadi saudara walau berbeda, mau partai apapun tetap persaudaraan di atas segalanya. Setuju? Berbeda tetap saudara. Saya nggak mau ngomongin politik, mau warna apa kek terserah. Yang penting pada bener jalannya. Kadang-kadang yang kita anggap bener belum tentu bener. Ujung-ujungnya maaf, pilkada sama pilkabeh beda tipis. Pilkada kalau udah jadi pada lupa, pilkabeh kalau udah lupa pada jadi. Betul apa betul? Makanya biasa-biasa aja. Jadikan bentuk maulid saat kita bertasyakur kepada Allah, sambil kita tafakur di hadapan Allah. Jangan lupa tingkatkan zikir kita kepada Allah dan Rasulullah, dan iringi ini majelis dengan bermuhasabah, introspeksi diri. Ayo kita ikuti Nabi, ngorek-ngorek kejelekan diri sendiri, jangan pandai ngorek-ngorek aib dan kesalahan orang lain. Berkaca kepada diri sendiri. Mulai hari ini saya akan berubah menjadi umat yang akan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dicintai amalan Rasulullah adalah sholat berjamaah. Mudah-mudahan bapak-bapak selesai di acara berjamaahnya makin istiqomah. Saya yakin Pak Ketua DKM, saya yakin banget
Ini Masjid Al-Huda kalau sholat subuh pasti jamaahnya sampai keluar-luar. Maulid aja yang sunnah ini banyak banget itu yang hadir, apalagi sholat jamaah pasti lebih banyak lagi hadirin. Ibu, istri yang solehah adalah istri yang selalu membangunkan suaminya untuk subuh berjamaah di masjid sambil dengan tenang, Pak, udah jam 4 Pak. Kagak bangun juga gampang Bu, ambil air panas, lalu siapkan segelas kopi, diaduk kopinya. Memang maksud ibu apa air panas? Lagi mau disiram di gula. Itu namanya ngerebus laki. Lah pada ngelocoh laki. Maksudnya pakai kopi diaduk di telinganya sambil bangunin bapak. Kotak. Ternyata nggak bangun juga. Baru tuh kopi untuk siapa? Siram, astagfirullah. Bangunkan istri, bangunkan suami untuk sholat subuh berjamaah. Karena kalau imam ibu sudah subuhnya di masjid, keluarga akan ada jaminan berkah. Subuhnya di masjid, subuhnya di mana? Kalau ibu suaminya subuhnya masih di rumah nggak mau ke masjid, ganti sarung dengan mukena. Ganti sarung dengan mukena. Ganti sarung dengan mukena, Pak. Jangan pakai sarung, jangan pakai koko, pakai mukena. Karena hanya perempuan yang sholatnya di rumah. Betul apa betul? Jangan marah nih Pak. Ini kan doang ini. Ya, mudah-mudahan pada mikir deh ya. Berpeng dari sini mudah-mudahan makin semangat ibadah kita dengan rumus yang pertama, manjada wajana. Tuh kan pada lupa lagi manjada. Lebih semangat manjada. Yang tangannya diangkat, saya doain pulang dari sini rezekinya berkah, bisa Mekah dan Madinah. Manjanda. Lah ini ada yang bapak-bapak menjanda waduda. Mudah-mudahan pulang dari sini makin semangat kita, persatuan kita, ibadah kita, dan jangan bosan terus menggali sejarah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Lebih semangat. Astagfirullah Rabbana. Astagfirullah minal. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal. Astagfirullah Rabbana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa bapak ibu kami, keluarga dan masyarakat kami ya Allah. Sama-sama Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub 'alaina
Lebih semangat. Astaghfirullah minal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Nabi Allah. Sampaikan salawat salam kami ya Allah kepada junjungan Nabi besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya Habibi ya Muhammad ya Ansal khafiqai ya Habibi ya Muhammad ya Ansal khafiqaini ya Munayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu bijahi Sayyidina Muhammad qabul hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara ya Allah, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian ya Allah. Indahnya kedamaian, indahnya kenyamanan ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu bijahi Sayyidina Muhammad. Mudahkan proses pembangunan Masjid Al-Huda ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad, jadikan kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak dan ibu kami, ampuni dosa-dosa kakek dan nenek kami ya Allah, ampuni dosa-dosa guru-guru kami, ampuni dosa semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini kami bermohon ampuni juga dosa-dosa semua orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara ya Allah, menebar cinta dan kasih sayang,
bukan menebar permusuhan dan kebencian. Mudahkan kami untuk dapat mensuri tauladani akhlak Rasulullah di dalam kehidupan. Jika kami menjadi seorang pedagang, karuniakan kami ya Allah menjadi pedagang yang jujur. Jika kami menjadi suami yang bertanggung jawab pada anak istri kami ya Allah. Jika kami menjadi seorang pemimpin, jadikan kami seorang pemimpin yang sidik, amanah, yang tabligh dan fatanah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan. Tahun politik sudah ada di depan mata kami ya Allah. Jangan jadikan perbedaan menjadi perpecahan. Jadikan perbedaan untuk menjalin ukhuwah dan persaudaraan. Jadikan kami semua orang-orang yang kau cintai, yang kau berkahi ya Allah. Berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, berkahi umur kami, berkahi anak istri kami, berkahi semua guru-guru kami. Birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan ke Jakarta. Ini bilang cakep kayaknya udah pada sedih semua. Jalan-jalan ke Jakarta. Ada santri pakai eagle. Pengennya mah terus berkata, lama-lama badan saya pada pegel. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Kalau saya ngomongnya rada kasar Bapak Ibu, adik-adik maafin saya nak ya. Adik-adik semuanya, Al-Fakir bin Rahmatillah, saya Aang Hunayfi. Nama saya Aang. Nama saya Aang. Nama saya Aang. Nama saya Songong. Nama saya Aang Al-Fakir bin Rahmatillah. Saya Aang Hunayfi, banyak khilaf, banyak salah. Saya kalau ngomong rada kasar Bapak Ibu karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astaghfirullah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fastaghfiruhu fastaghfiruh. Ampuni khilaf dan kesalahan hamba ya Allah dalam salah berucap. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih kepada yang terhormat Kiai Haji Aang Hunayfi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang kita dapat pada hari ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang selalu mengikuti sunnah-sunnah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.